Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para deputi, staf khusus dan pejabat lainnya di lingkungan Kemenko PMK serta rekan-rekan media semua. Perkenalkan saya Sarah Arianti yang hari ini akan memandu acara. Sebelumnya terima kasih sudah hadir pada hari ini dalam penyampaian data terbaru terkait angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim di Indonesia di semester 1 pada tahun 2024. Kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia ini merupakan salah satu poin penting yang menjadi perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo, dan penghapusan tingkat kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim ini menjadi salah satu program strategis nasional di tahun 2024 yang juga tertuang dalam Inpres nomor 4 tahun 2022. Ada 3 strategi kebijakan yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, di antaranya yang pertama ada pengurangan beban pengeluaran, yang kedua peningkatan pendapatan, dan juga yang ketiga penurunan kantong-kantong kemiskinan. Dan untuk mewujudkan hal ini tentunya dibutuhkan pendampingan dan juga dukungan dari lintas kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tentunya kita semua berharap bahwa program-program pemerintah yang sedang berjalan ini bisa menekan angka kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim hingga seminim mungkin, bahkan bisa mencapai target nasional demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan hari ini kita akan mendengarkan data terbaru terkait dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang terbaru yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Muhadjir Effendi. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Menko. Terima kasih Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Deputi 1 staf khusus dan rekan-rekan wartawan yang hadir. Wah, ini lumayan sangat lengkap ini. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk hadir pada acara yang kita sebut dengan update semester 1 tahun 2024 penanganan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan. Artinya 6 bulan terakhir ya yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan. Poin pertama, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang bersifat multidimensi. Tadi Sarah sudah nyebut bahwa ada 3 intervensi untuk kemiskinan ini. Kita berusaha untuk menekan serendah mungkin dari sisi pengeluaran, kemudian kita juga menaikkan setinggi mungkin dari sisi pendapatan para keluarga miskin, dan yang ketiga, kalau itu ada kantong kemiskinan itu artinya di dalam suatu tempat di mana terdapat ada banyak keluarga miskin, maka itu yang kita sebut kantong kemiskinan. Dan ini dari sisi pengeluaran, khususnya terkait kemiskinan ekstrem, mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, diantaranya yaitu pendidikan rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air minum, air bersih, rumah yang dihuni tidak layak, kemudian tidak produktif, dan pendapatan rendah. Kemudian ukuran yang menjadi kesepakatan internasional menurut indikator Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem itu apabila rata-rata pengeluaran berada di posisi 1,9 US dollar per purchasing power parity per kapita per bulan. Jadi sekali lagi 1,9 US dollar per PPP, purchasing power parity per kapita per bulan. Indonesia saat ini telah berfokus dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Inpres nomor 4 tahun 2022, di mana di Inpres ini Kemenko PMK ditugasi langsung oleh Presiden sebagai koordinator,
dalam impres tersebut menegaskan bahwa target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024 mencapai 0%. Sehingga waktunya tinggal 5 bulan untuk memastikan berapa target kita bisa mendekati 0% ini. Saat ini capaian indikator makro yang terkait dengan kemiskinan memberikan hasil yang menggembirakan dari data BPS ya, yang baru saja dilansir oleh BPS menyatakan bahwa pertama, Gini rasio telah mengalami penurunan signifikan pada Maret 2024, yaitu mencapai 0,379 poin. Penurunan sebesar 0,009 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,388 poin pada Maret 2023. Kita tahu bahwa rentangan indeks Gini itu adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 semakin bagus, semakin mendekati 1 semakin tidak bagus. Jadi kalau semakin kecil itu artinya bagus, ya. Artinya mendekati 0. Posisi kita sekarang adalah 0,379 poin, yang semula 0,388 poin, sehingga telah terjadi penurunan atau pengurangan yaitu 0,009 poin. Kemudian dilanjutkan dengan angka kemiskinan Indonesia Maret 2024 telah mengalami penurunan juga, yaitu persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 itu sebesar 9,03%. Turun 0,33% poin terhadap Maret 2023. Tetapi masih bertengger di angka 9. Mudah-mudahan 5 bulan ke depan itu nanti hasil survei September ya. September ke depan itu bisa sudah di angka 8 koma harapan kita. Mestinya bisa karena sekarang sudah 9,03 ya. Mestinya sehingga kita optimis tahun 2024 akhir itu posisi kemiskinan ini sudah bisa di bawah 0,8. Maksud saya 8, kemudian C, kemiskinan 9,03% ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Saya kira bisa dilihat dari tunjukan tersebut ya. Kita pernah berada di 941, kemudian yang mengalami kenaikan kembali ke angka 10, artinya ke 2 digit ya. Kemudian mulai turun pelan-pelan dan sekarang berada dalam posisi 9,03%. Kemudian capaian tersebut juga sejalan dengan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia, yaitu persentase penduduk miskin ekstrim Indonesia Maret 2024 sebesar 0,83%. Sudah di bawah 1. Berhasil turun 0,29% poin terhadap Maret 2023. Dan ini capaian yang agak kurang menggembirakan 0,29% ini karena pada Maret 2023 itu capaian kita hampir 0,90%. 0,90%. Jadi penurunan agak ekstrim. Dulu lebih tinggi penurunan kemiskinan ekstrim daripada kemiskinan, sekarang berbalik, angka kemiskinan lumayan yaitu 0,33%, sementara yang kemiskinan ekstrim 0,29%. Ini nanti akan kita kaji lagi lebih detail kenapa penurunan kemiskinan ekstrim kita melambat ini. Capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah dengan 3 strategi tadi sudah disebut oleh Mbak Sarah, yaitu penurunan beban, pengurangan, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan konvergen dan terintegrasi. Hal ini wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses
kebutuhan dasar yang setara melalui kolaborasi dan sinergi antar pemerintah pusat, daerah, dan pentahelik ya, yang sebesar pentahelik itu termasuk melibatkan pihak swasta, pengusaha, kemudian mass media, termasuk wartawan, kemudian organisasi-organisasi apa itu kemasyarakatan, dan tentu saja perguruan tinggi. Ya. Nah, ini terus akan kita pacu agar fungsi dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok strategis di masyarakat betul-betul bisa ikut ambil bagian dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di masa depan. Kemudian yang nomor 5, rekan-rekan wartawan, sebagai upaya untuk menurunkan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berdasarkan rilis BPS perlu ditentukan target sasaran, terutama daerah-daerah yang angka kemiskinan dan kemiskinan ekstremnya masih di atas rata-rata nasional. Untuk itu dilakukan intervensi secara berkesinambungan. Kemudian tentang data P3KE. Data P3KE yaitu singkatan dari data percepatan persasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, merupakan data mikro yang memuat informasi nama, alamat penduduk yang telah dilakukan pemeringkatan secara kesejahteraan berdasarkan desil dan persentil. Melalui data P3KE yang selalu dilakukan pemutakhiran dan validasi oleh pemerintah daerah, kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih presisi. Jadi sekarang kita sedang membenahi terus keberadaan data P3KE ini, karena data P3KE ini harus betul-betul memiliki akurasi yang tinggi, betul-betul bisa memperkecil jumlah exclusion error dan inclusion error. Inclusion error itu adalah orang yang mestinya tidak miskin ekstrem tadi dianggap miskin ekstrem, sementara yang exclusion itu orang yang miskin ekstrem tapi tidak dianggap miskin ekstrem. Apa akibatnya? Ketika ada bantuan maka tidak tepat sasaran, dan ini harus kita perkecil sekecil-kecilnya agar bantuan-bantuan untuk mengafirmasi mereka yang mengalami miskin ekstrem itu betul-betul berjalan seperti yang kita harapkan. Data ini sangat penting karena itu sudah berkali-kali saya sebutkan, P3KE adalah bukan data yang diambil dari sensus sendiri, tetapi ini adalah data triangulasi, data yang diperoleh berdasarkan pengecekan melalui cross-check atau penyapadanan data-data yang sudah ada. Sumber utamanya tetap yaitu DTKS yang ada di Kemensos, kemudian kita verifikasi validasi dengan data BKKBN. Karena BKKBN itu memiliki data bukan survei, data sensus tahunan tentang tingkat kesejahteraan keluarga. Sementara kemudian kita cross-check lagi dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, yaitu data kependudukan dan catatan sipil, untuk memastikan nama dan tempat tinggal yang ada yang terdaftar di DTKS maupun di data kependudukan BKKBN itu tidak salah. Gitu. Sehingga dari 3 sumber data utama ini muncullah data P3KI ini. Dan sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya P3KI terus menerus diupdate, karena itu perlu ada cut off data ya. Artinya setiap data P3KI itu muncul, itu harus ada informasi kapan data itu update terakhir dari data itu. Langkah-langkah sudah dan akan terus dilakukan guna memastikan ketepatan sasaran dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu tadi ini sudah saya sebut, perbaikan sasaran penerimaan program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi. Ya. Kemudian konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ini yang sering dikacaukan antara perlindungan sosial dan bansos. Jadi
eh, tetap perlindungan sosial itu memang bagian dari upaya kita untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, tetapi komponen di Perlinsos itu di samping bansos itu ada jamsos dan ada subsidi. Ya, ya, yang betul-betul menjurus ke orang miskin dan miskin ekstrem itu hanya bansos saja, yang jumlahnya tidak lebih dari 120 triliun dari 497 triliun Perlinsos. Yang paling banyak adalah untuk subsidi, terutama subsidi energi. Subsidi energi itu terutama BBM, di samping listrik dan LPG. Listrik 450 kVA atau volt dan 900 volt, kemudian LPG 3 kg. Kemudian BBM, termasuk kita-kita yang naik sepeda motor, bisa jadi itu sebetulnya juga subsidi, jadi tidak otomatis karena pada orang miskin. Kemudian ada komponen yang lain yaitu jamsos, jaminan sosial. Jaminan sosial itu adalah semacam pengganti atau pengganti asuransi sosial. Jadi orang yang terkategori miskin itu jaminan sosialnya, yaitu terutama jaminan sosial kesehatan, itu dibayar oleh pemerintah. Maka pihak yang dibayar ini diganti biayanya tiap bulan, iurannya itu oleh pemerintah, total bisa mencapai 123 juta penduduk yang dibayar iurannya oleh pemerintah. Dari pemerintah pusat, dari Kemenkes itu 96 juta penduduk, sisanya itu melalui DAK. Jadi dititipkan ke pemerintah daerah untuk ikut menangani warga miskin yang mungkin ada yang belum bisa tercover oleh iuran dari pusat, ya, namanya PPI itu. Jadi peserta bantuan iuran, ya, peserta yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah namanya PBI itu. Jumlahnya sekitar 223 juta penduduk dalam rangka untuk mencapai namanya health universal health coverage, ya, UHC universal. Jadi target kita, cita-cita kita, tidak ada satupun warga negara Indonesia itu yang kesehatannya tidak dijamin, baik melalui iuran sendiri maupun iuran oleh perusahaan, dan kalau tidak bisa diambil alih iurannya oleh pemerintah. Target kita tidak ada satupun. Sekarang masih berada sekitar 97%. Masih ada 3% penduduk Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan melalui iuran, baik iuran pemerintah maupun iuran perusahaan dan iurannya sendiri. Kenapa ini persoalan data? Maka terus kita lakukan, dan karena itu supaya cepat dan akurat, tidak hanya kita siapkan bantuan iuran dari pusat, tetapi juga masing-masing kabupaten kota kita siapkan juga agar mereka bisa mengafirmasi, ya. Kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan, penjelasan rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya persilakan kalau ada pertanyaan, ada hal yang perlu bisa disampaikan kepada saya, nanti akan dijawab oleh Pak Prof. Nunung dan juga ada staf khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Menko atas penjelasan dan juga pembaharuan datanya. Jadi kalau kita lihat data dan juga kurvanya tadi, ini ada penurunan angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim, di mana pada semester 1 tahun 2024 angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai yang terendah selama 5 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2019 hingga tahun 2024 di angka 9,03. Ini bahkan lebih rendah dibanding pada sebelum COVID
yaitu tahun 2019. Tentunya ini kami berharap ya hingga akhir tahun 2024 ini target 7,5% angka kemiskinan dan juga angka kemiskinan ekstrim yang sudah mencapai 0,83% ini bisa dipertahankan, bahkan ini bisa diturunkan lagi hingga mencapai 0%. Baik teman-teman media, kali ini kami akan membuka kesempatan untuk tanya jawab terkait angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim bersama Pak Menko. Untuk yang ingin bertanya boleh angkat tangannya dan juga menyebut nama dan juga dari media mana. Silakan. Ya, silakan. Selamat siang Pak Menko dan juga Bapak-Bapak sekalian. Saya Desi Pak dari CNN TV. Ingin bertanya, untuk angka kemiskinan optimistis bisa turun di bawah 8, sekian dalam 5 bulan ke depan ya Pak. Itu kira-kira apa strategi yang akan dicapai dan bagaimana transisi kepada calon kabinet berikutnya Pak untuk mengejar target di masa datang. Kemudian secara keseluruhan 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi itu berarti bisa di Pak disebutkan angkanya untuk kemiskinan menjadi berapa persen dan kemiskinan ekstrim itu sudah turun berapa persen Pak selama 2 periode Pak Jokowi. Terima kasih. Silakan. Ya, Pak. untuk yang pertanyaan pertama, tentu baik angka untuk mengejar target kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim kita masih diupayakan dalam 5 bulan depan ya, untuk mengkonsolidasi semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Dan tadi sudah saya singgung, intervensinya dari 3 sisi, yaitu menekan angka pengeluaran dari warga miskin, kemudian menaikkan pendapatan dia melalui program-program pemberdayaan, dan ini yang agak sulit, perlu proses yang panjang. Kemudian yang ketiga, kita juga mengoptimalkan penanganan kantong-kantong kemiskinan. Penanganan kantong-kantong kemiskinan ini lebih fisikal. Jadi karena itu harus melibatkan kementerian teknis, terutama kementerian PUPR. Dan semuanya tentu saja sangat tergantung kepada kemauan baik, kesungguhan dari pemerintah daerah setempat. Karena urusan kemiskinan ini sebetulnya ada termasuk urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren itu artinya tanggung jawab dan wewenang itu berbagi antara pusat dan daerah. Sehingga pemerintah pusat tidak bisa langsung intervensi tanpa ngajak atau tanpa melibatkan pemerintah kabupaten kota dan provinsi, tapi sebaliknya sebetulnya pemerintah provinsi kabupaten kota itu bisa saja melakukan langkah-langkah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat gitu ya. Tapi yang bagus biasanya selama ini kalau untuk daerah yang fiskalnya sudah kuat, biasanya ketergantungan terhadap dukungan dari pemerintah pusat tidak banyak, tidak besar. Sebaliknya untuk daerah-daerah yang fiskalnya memang cekak, itu kalau tidak kita dukung dari pusat, biasanya sulit untuk bergerak. Karena itu nanti 5 bulan ini akan saya minta dari deputi yang menangani untuk betul-betul memastikan daerah-daerah mana yang angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim masih tinggi dan memang butuh intervensi dari pemerintah pusat gitu. Dan tentu saja tetap melibatkan pemerintah daerah. Saya kira dari tadi itu tadi sudah bisa, teman-teman sudah bisa menebak kira-kira provinsi dan kabupaten kota mana yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat itu. Kemudian perlu dipahami kemiskinan, baik miskin ekstrim maupun miskin saja, itu semakin kecil angkanya bukan semakin mudah. Itu semakin sulit untuk penanganannya, karena ibarat masak nasi itu intipnya itu, keraknya itu. Kerak-kerak itu makin sulit itu.
Itu jadi kalau sudah sedikit jangan bilang wah tinggal sedikit alhamdulillah, enggak, itu justru membutuhkan capital output rasio yang semakin tinggi. Ya, kalau kita bisa menggunakan teori capital output ratio itu. Artinya apa? Untuk bisa menghasilkan yang sama, ya, itu butuh kapital yang lebih banyak, lebih berlipat. Sama-sama untuk misalnya untuk mendapatkan hasil terhapusnya kemiskinan ekstrem 0,1% pada saat jumlah kemiskinan masih besar, itu dibanding yang sekarang tinggal sedikit ini, itu lebih susah yang sekarang ini. Lebih susah. Kenapa? Karena tadi ini sudah kerak-kerak yang paling bawah yang harus kita atasi. Karena itu dari sekarang ini Kemenko PMK berusaha untuk memastikan keluarga miskin yang memang sudah tidak bisa lagi didorong dari sisi peningkatan pendapatan. Yang harus dilakukan mengoptimalkan, menurunkan pengeluaran. Misalnya apa? Yaitu anggota keluarga miskin yang berstatusnya lansia, yang sudah tidak produktif. Kemudian anggota keluarga miskin yang mengalami masalah difabel, ya, dan termasuk yang mengalami sakit permanen, itu harus mendapatkan intervensi dari sisi pengeluaran secara permanen. Kasarnya itu dia harus menjadi penerima bantuan sampai berakhir. Nah, ini juga harus kita rapikan nanti atau kita tata betul di dalam P3KI itu, data P3KI kita. Kemudian bagaimana untuk masa transisi pemerintahan berikutnya? Pertama, saya pasti yakin masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem ini pasti menjadi concern dari pemerintahan baru nanti di bawah Presiden Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming. Pasti tidak mungkin pemerintah ke depan mengabaikan masalah kemiskinan, karena kemiskinan itu bukan hanya menjadi komitmen nasional, tapi adalah bagian dari target SDGs, Sustainable Development Goals, terutama 1 dan 2, yaitu tahun 2030 dunia ini di global itu tidak boleh ada lagi orang miskin ekstrem dan orang kelaparan. Jadi tidak ada lagi orang kelaparan dan tidak ada lagi orang miskin ekstrem. Dan targetnya tahun 2030 itu 0 miskin ekstrem. Karena itu kalau Pak Jokowi mentarget 2014 ini 0, itu sebetulnya maksudnya ingin mendahului yang akan seharusnya terjadi 5 tahun yang akan datang. Sehingga nanti kalau kita itu mudah-mudahan ini terjadi, kalau nanti kemiskinan ekstrem itu sudah di bawah 0,5, itu berarti kita sudah relatif aman untuk menuju ke tahun 2030 yang targetnya yaitu kemiskinan ekstrem global 0% itu. Dan memang untuk urusan miskin ini kalau betul-betul 0 itu tidak mungkin. 0 mutlak tidak mungkin, pasti 0, tapi target kita harus berkisar di bawah 0,5 untuk kemiskinan ekstrem. Kemudian untuk yang miskin, sebagaimana target dari RPJMN itu adalah 7,5%. Sehingga kalau kita sekarang berada di 8,9, kita sekarang 9,03, saya yakin mudah-mudahan, saya optimis akhir 2024 Pak mestinya sudah 8, artinya sudah tidak di angka 9. Ini kita lihat betul betapa lambatnya ya untuk miskin maupun miskin ekstrem ini. Kita tidak pernah mencapai 1 poin ya, pasti 0, tadi sudah saya singgung bahwa semakin kecil angka kemiskinan itu semakin membutuhkan daya ungkit atau modal yang semakin besar untuk bisa mendapatkan hasil yang sama pada waktu angka kemiskinan masih tinggi itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya
rekan-rekan. Ada penjelasan dari Pak Prof Nunung tentang Ada yang mau ditambahin? selama Pak Jokowi. Berapa? Dari Izin, awalnya berapa? dari awal pemerintahan Presiden Jokowi, Maret 2015, angka kemiskinan kita 11,22. Sampai dengan tahun 2024 yang baru saja dirilis, kita tahu 9,03, sehingga terjadi penurunan 2,19 poin. Ini cukup menggembirakan karena sudah berada di bawah di 1 digit ya. Dan ini 10 tahun kan tadi yang terendah. Kemudian mohon izin Pak Menko untuk menyampaikan kembali yang kemiskinan ekstrim. Memang ini kan disampaikan tidak pada saat awal pemerintah Presiden Jokowi. Di pemerintahan yang kedua itu angka sekitar 2,14%. Kemudian di tahun 2021 kemudian muncul Inpres, dan sejak ada Inpres maka penurunan angka kemiskinan ekstrim cukup signifikan, kita 0,9, kemudian turun lagi kecepatannya kita 0,29. Jadi dari 2,14 menjadi 0,83%. Ada penurunan dalam kurun waktu 4 tahun ini sekitar 1,31%. Demikian Bapak. Impres itu turun tahun 2022 Ya. Bapak. 22 akhir ya? Mei Bapak. Mei. Jadi Mbak, penanganan kemiskinan ekstrem itu baru efektif 4 tahun terakhir. Dengan adanya perintah Impres dan yang ditugasi langsung saya sebagai Menko PMK untuk menangani, untuk percepatan ini. Jadi tidak bersamaan dengan penanganan kemiskinan. Sebelumnya 2-3 tahun sebelumnya itu melekat dengan penanganan kemiskinan saja. Kemiskinan, dan kebetulan memang waktu itu belum ada mengerucutkan atau lebih memperinci siapa saja yang berada di batas kemiskinan ekstrem itu. Semua dianggap miskin saja semula. Kemudian setelah kita kaji, ternyata untuk yang miskin ekstrem ini intervensinya tidak bisa disamakan dengan yang miskin biasa. Karena itu kemudian Pak Presiden memerintahkan dengan Impres itu supaya khusus ini dikoordinasi oleh Kemenko PMK. Dan alhamdulillah sekarang sudah 0,83, dan saya optimis akhir tahun 2024 ini walaupun tidak 0 under, 0 putuk, pasti mestinya di bawah 0,5. Ya. Baik. Sudah Pak? Ya, makasih. Baik. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Untuk yang ingin bertanya, kami masih membuka kesempatan untuk bertanya kepada Pak Menko. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, oke. Izin Pak Menko, saya Bobi dari Medcom. Izin bertanya terkait mengenai progres tingkat kemiskinan ekstrim dan kemiskinan saja. Ini kan kalau Pak Menko bilang 8, ya yang untuk kemiskinan biasa, sedangkan targetnya kan 7,5. Ya. Ini artinya Kemenko PMK gagal atau bagaimana untuk menekan kemiskinan biasa seperti itu. Dan untuk daerahnya Pak Menko izin bisa didetailkan daerah mana saja yang masih kategorinya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang perlu penanganan dari pemerintah. Dan ketiga mengenai upaya penekanan kemiskinan. Ini kan kemarin kan Pak Presiden Jokowi kan juga sudah menggelontorkan bansos gede-gedean ya Pak. Dan apakah itu tidak efektif menekan kemiskinan? Karena mungkin diduga penyalurannya hanya beberapa daerah yang berbau politik saja seperti itu, sehingga tidak ada upaya efektif dalam menekan kemiskinan. Dan Pak Jokowi juga akan memperpanjang bansos beras nih untuk akhir Desember. Apakah kira-kira dari Kemenko melihat efektif bansos ini? Dan mungkin untuk pesan dari pemerintahan selanjutnya, apakah ada upaya titipan program-program yang efektif untuk menekan kemiskinan biasa dan kemiskinan ekstrim? Terima kasih. Ya, memang targetnya 7,5, dan sekarang kita posisinya 8,83, 9,03, dan kita berharap kalau penurunan itu konsisten, yaitu 2,33, maka mestinya tahun akhir nanti itu sudah bisa di bawah 8, di bawah 9, artinya 8, ya. Memang masih jauh dibanding target ya, target dari 7,5. Target ini kenapa terjadi
terjadi kesenggangan antara capaian dengan target itu karena banyak force majeure yang di sekitar itu, terutama yaitu faktor cuaca, kemiskinan, kemudian berdampak kepada El Nino yang terjadi kekeringan, kemudian kita mengalami tanah puso, tanaman-tanaman kita tidak produktif, kemudian juga harus diingat faktor COVID, ya. COVID-19 itu menjadi faktor yang betul-betul sangat krusial. Kita tahu kelihatan itu angkanya naik menjadi 10,14 ya, dari yang semula sudah bagus 941 tahun 2019, 978 naik ke 2020, itu kelihatan masa-masa COVID itu puncaknya yaitu 2020, 2021, kemudian dan ini kita pontang-panting betul itu untuk menangani 2 tahun itu, termasuk kita loss ya. Jadi data DTKS itu kita buka itu, karena waktu itu terjadi kemiskinan yang di luar perkiraan kita kan itu. Jadi praktis penggelontoran bansos pada 2 tahun terakhir itu dibuka sehingga tidak fokus. Kenapa? Karena waktu itu banyak sekali keluarga yang sebetulnya semula tidak miskin, tiba-tiba jatuh miskin akibat COVID itu. Dan kemudian dari mana database data untuk memberikan bantuan itu? Langsung dari warga. Jadi RT RW mengumpulkan warganya siapa yang mengalami kemiskinan, terutama kemiskinan dada itu, kemudian di verbal di tingkat desa dan kelurahan, dan kita potong tidak di verbal di tingkat kabupaten kota, terlalu lama. Jadi langsung di pusat, di Kemensos, kemudian langsung kita gelontorkan bantuan-bantuan sosial. Upaya kita alhamdulillah bisa berhasil, karena itu tahun 2022 posisinya sudah mulai turun lagi 1 digit, yaitu 9,54%. Jadi sebetulnya hal-hal yang tidak kita duga akibat terutama tadi itu peristiwa COVID-19, kemudian El Nino, itulah yang menjadi faktor antara lain yang menyebabkan kenapa kita mengalami kesulitan untuk mencapai target yang seperti kita harapkan. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kondisi global. Kondisi global itu antara perang Ukraina, kemudian kelangkaan energi, kelangkaan bahan pangan, kemudian kita juga sempat mengalami kesulitan untuk mengimpor bahan pangan yang selama ini sebetulnya ada negara-negara yang sudah menjadi mitra kita, mereka juga melakukan penutupan karena mereka juga terbutuh supply makan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri dan seterusnya. Ini banyak hal ini Mas yang menyebabkan kenapa angka kemiskinan ini tidak bisa mencapai seperti yang kita harapkan. Tetapi kita masih bisa bertahan di bawah 2 digit. Ini menurut saya sudah lumayan. Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang tidak mengalami masa yang krusial seperti era pemerintahan Pak Jokowi ini, terutama COVID dan kemudian musim kemarau yang berkepanjangan gitu, sehingga target itu bisa diteruskan untuk kepemimpinan yang berikutnya. Ya, mungkin ada tambahan Pak Pernung. Izin menambahkan Bapak, untuk teman-teman, jadi ini lebih sedikit teknis detail. Kalau kita melihat RPJMN itu disusun tahun 2019 dengan basis kemiskinan saat itu 2017 ada 2019 sekitar 9,41 sebelum COVID. Ya, nah pada saat COVID kita tahu di 2022 itu angkanya 10,14%, dan itu sama dengan angka kemiskinan kita di tahun 2017. Ya, balik ke 2017. Dengan demikian, effort yang dilakukan pada saat COVID itu sudah luar biasa. Setidaknya mampu menekan angka kemiskinan tidak meningkat lebih jauh. Ya, kurang lebih hanya meningkat sekitar 0,3 sekian %.
dibandingkan kalau tidak ada intervensi pemerintah pada saat itu. Oleh karenanya kita bisa melihat ini ada momentum sudah mulai turun lebih dibandingkan dengan tahun 2017 yang 9,41, sekarang sudah 9,03. Jadi mudah-mudahan momentum ini menjadi bagian yang sangat penting 5 tahun ke depan. Demikian Bapak. Ya, saya kira cukup. Ya. Silakan. Daerah tadi untuk pertanyaan kedua ya, daerah yang masih Oh, daerah ada tuh, sudah ada. Nah, ini gambarnya. Jadi ada dari 38 provinsi itu ada 20 ya yang masih di atas rata-rata nasional, sedangkan yang 18 berada di bawah rata-rata nasional, dan ada 2 provinsi yang besar yang masih di atas rata-rata nasional, itu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Secara absolut angkanya besar, walaupun secara persentase itu kecil. Sementara seperti Papua Pegunungan itu sangat tinggi secara persentase, tetapi secara absolut karena penduduknya tidak banyak, sebetulnya jumlahnya tidak besar. Nah, pemerintah mengambil cara bagaimana dua-duanya. Jadi kita yang prioritas intervensi penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini adalah yaitu walaupun persennya kecil, tetapi jumlah penduduknya besar, terutama itu Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, itu. Kemudian yang kedua yaitu provinsi yang walaupun penduduknya sedikit, tapi persentase angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrimnya sangat tinggi. Ini ada itu sampai ke kabupaten kota, di mana saja yang tinggi. Jadi misalnya kayak kalau Papua Pegunungan mungkin hampir semua ya, hampir semua kabupaten kota kita serang dalam tanda petik. Tapi mestinya seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY itu kita pilih. Ya, kita klasifikasi sampai di tingkat kabupaten, kemudian kita turunkan lagi di tingkat kecamatan, kemudian by name by address-nya. By name by address yang kita jadi namanya siapa di mana, itu kemudian kita tangani itu. Jadi memang tidak mungkin kita melakukan semua secara serempak gitu. Jadi kita memberikan prioritas itu dengan keterbatasan yang kita miliki. Tentu saja berbagai macam paket yang dikeluarkan melalui berbagai. Jadi kalau bansos itu sebetulnya kan sudah tidak ada yang sifatnya fisik. Bansos itu sudah diterima melalui rekening dari masing-masing keluarga penerima manfaatnya. Baik itu yang berupa PKH maupun BPNT. BPNT dan PKH itu langsung ke rekening masing-masing penerima. Kalau yang dibagi dalam bentuk sembako itu sebetulnya bukan bansos. Kalau presiden yang bagi itu sebetulnya adalah dari dana program bantuan, ada program kemasyarakatan presiden, dana taktis lah itu. Dan itu bukan hanya presiden, saya Menko juga dapat, ada itu. Namanya DOM, dana operasional menteri. Itu bisa digunakan kalau kita datang ke lokasi, itu membawa oleh-oleh, ya selama ini supaya lebih simpel ya bansos, sembako itu. Yang ini yang, jadi harus diingat bahwa kata-kata bansos itu sudah nomenklatur itu, bahasa nomenklatur di dalam APBN. Ya. Dan itu wujudnya sudah dalam bentuk non-tunai. Ya. Sudah masuk di rekening masing-masing keluarga penerima manfaat. Terutama yaitu PKH yang jumlahnya sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan yang BPNT itu 19.800.000 keluarga penerima manfaat. Ya. Kemudian kalau yang beras itu adalah sumbernya dari cadangan pangan pemerintah. Dananya dari mana? Bukan dari bansos, tapi dari BA-Bun. Dari BA-Bun. Untuk apa? Untuk mengintervensi, terutama akibat kelangkaan bahan pangan, agar beras mahal, kemudian juga tidak terlalu banyak bahan yang ada di pasar. Maka kemudian pemerintah memutuskan ada intervensi melalui BA-Bun. Apakah itu efektif? Ya sebetulnya seandainya itu tidak ada, angka kemiskinan kita bisa melambung naik ke 2 digit lagi gitu. Jadi ini
sudah kita hitung itu. Intervensi-intervensi itu sudah kita hitung, tentu saja secara cermat agar bagaimana kita bisa mempertahankan posisi paling tidak posisi yang sudah ada, syukur-syukur betul-betul bisa mendekati target yang kita harapkan itu. Bahwa apakah ini sudah berhasil atau belum, tentu saja itu publik termasuk media yang bisa menilai gitu. Tapi kenapa itu terjadi? Salah satunya, dan ini bukan excuse, saya kira semua juga sudah mengakui bahwa faktor COVID, kemudian terutama kelangkaan akibat konflik global yang berakibat dari kelangkaan bahan pangan, dan yang ketiga masalah El Nino ini, keringnya kepanjangan. Bahkan Presiden untuk mengatasi kelangkaan korban dari El Nino ini, pemerintah juga mengeluarkan bantuan modal untuk petani-petani yang mengalami puso. Petani-petani yang mengalami puso itu kemarin mendapat bantuan secara kelompok per hektar itu 8 juta agar dia bisa bertani lagi karena dia sudah tidak punya modal untuk bertani akibat tanahnya, sawahnya, lahannya yang tidak berpenghasilan akibat El Nino itu. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Menko dan juga untuk penanya. Kita akan memberikan satu kesempatan lagi untuk rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan, Mas. Selamat siang Pak Menko, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf dari Koran Jakarta. Tadi kalau dilihat data sebaran provinsi itu kan istilahnya provinsi-provinsi yang baru bakar ya, Prof ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah strategi pemekaran daerah itu adalah salah satu upaya juga untuk membuat pemerintah daerah itu lebih lebih punya ke inisiatif atau kuasa lebih gitu untuk kemiskinan ekstrim ini. Itu aja sih, satu aja Prof. Terima kasih. Ya, Anda betul ya. Jadi memang pemecahan provinsi Papua terutama, Papua kemudian menjadi beberapa provinsi, itu agar penanganan masalah terutama termasuk kemiskinan yang tadi itu karena memang wilayah ini sangat tinggi angka kemiskinannya itu bisa lebih fokus dan pemerintah daerah bisa mengambil peran yang lebih maksimal tentunya. Dan ini kan pemekaran baru sehingga kita juga belum bisa maksimal untuk terlibat di sana. Tetapi sudah mulai termasuk Papua terutama ini memang tipologi kemiskinannya agak unik gitu ya. Agak unik terutama ada 2 kabupaten yang harus kita mendapatkan perhatian yang sangat serius, yaitu Kabupaten Papua Tengah dan Kabupaten Papua Gunungan. Ya, yang itu hasil pemecahan dari Provinsi Papua Utama ya, Papua. Kenapa? Karena ini secara geografis sangat sulit gitu ya. Dan juga ada faktor sering terjadi kelaparan akibat cuaca. Jadi di Papua Tengah dan Papua Gunungan itu sering terjadi kelaparan, kelangkaan bahan pangan karena ada musim di mana embun yang tercampur yang mengandung es itu bisa membuat bahan pokok mereka, umbi-umbian itu membusuk dan beracun. Jadi kalau dipaksa untuk dimakan itu bisa mematikan. Karena itu kemarin ada korban itu akibat memaksakan diri untuk memakan itu. Nah, apa yang sudah kami lakukan bersama Kepala BNPB, kita sekarang sudah membangun gudang pangan di 2 distrik, yaitu Sinak dan Agandukume. Itu di Papua Tengah. Di Papua Tengah. Gudangnya sudah jadi, saya akan segera ke sana untuk ngecek dengan Pak Kepala BNPB. Itu adalah wilayah yang kemarin mengalami kematian kelaparan itu. Dan nanti sehingga ketika kita sudah bisa mengantisipasi, pertama yang kita lakukan di sana itu adalah memastikan stok bahan pangan itu ada ketika tadi itu terjadi musim gagal panen itu. Dan itu akan kita siapkan sumbernya dari mana? Dari mereka sendiri, kita dorong nanti untuk bertanam.
dan sebelum itu musim busuk itu membuat busuk itu dipanen dan kemudian disimpan di gudang itu, atau kita pasok dari luar. Dan kita upayakan pasokan dari luar itu juga sama dengan bahan apa yang selama ini dia konsumsi di daerah itu. Gitu. Dan karena itu saya sudah bicara dengan Pak Menteri Pertanian, nanti bahan-bahan itu bisa ditanam di Jayapura, di daerah Papua sendiri, tapi di luar itu, sehingga nanti bisa mudah di-drop, atau bisa juga dari daerah luar. Itu terutama umbi-umbian ya, karena mereka makan pokoknya adalah umbi-umbian. Itu Mas, jadi terutama dua itu yang akan kita perhatikan, yaitu Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kalau ada daerah yang karena akibat ini kebijakan ini pemecahan, juga ada yang daerah yang tiba-tiba fiskal daerahnya naik tajam, yaitu Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika itu sekarang kalau tidak salah berdasarkan penjelasan dari Pak Mendagri, itu sekarang dia punya fiskalnya itu sampai 8 triliun. Sementara penduduknya hanya 250 juta. Kenapa? Karena dulu ketika belum dimekarkan, ya, Provinsi Papua itu fiskal ini bisa dibagi ke seluruh daerah ini kan. Tapi ketika ini dipecah, fiskal itu menjadi miliknya Kabupaten Mimika sendiri. Ini juga ternyata ada karena itu, tetapi ada bagusnya karena kemudian kita bisa fokus untuk ke daerah-daerah yang memang tadi itu harus kita tangani dengan serius gitu ya. Misalnya termasuk di Papua Pegunungan juga ada beberapa kabupaten yang memang harus mendapatkan perhatian khusus itu. Saya kira gitu ya penjelasan saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Menko. Baik, demikian acara penyampaian data terbaru terkait angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim di Indonesia di semester 1 tahun 2024. Acara hari ini saya tutup. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi atas data terbarunya, dan juga terima kasih banyak untuk para deputi, staf khusus, dan pejabat lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Teman-teman media yang hadir hari ini, salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.